Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Strategi Belajar Mengajar kelas administrasi 5A yang beranggotakan Fahran Fazri Ugar, Nida Alia Lukiana, Retno Pertiwi Yasmin, Nandia Nurul Awaliyah, dan Muhammad Rasyad Tamzami. Di sini kami akan memaparkan mengenai pengelolaan kelas atau classroom management. A. Konsep dasar pengelolaan kelas. 1. Arti kelas. Kelas sesungguhnya merupakan lingkungan yang kompleks dan berbagai peristiwa bisa terjadi. Berikut merupakan aspek-aspek kehidupan kelas dari Doyle 1986 dalam Good, Tree, dan Brophy yang patut dipelajari guru, terutama untuk bertindak selaku manajer, yaitu A. Multidimensionality. Terdapat tugas yang berbeda dan berbagai peristiwa muncul di kelas. B. Simultaneity. Berbagai kejadian secara bersamaan sering pula muncul di dalam kelas. C. Immediacy. Langkah dari berbagai peristiwa yang terjadi di kelas sesungguhnya berlangsung cepat. D. Unpredictable and public classroom climate. Berbagai peristiwa sering muncul di dalam kelas melalui cara yang tidak terduga oleh guru. E. History. Setelah suatu penyelenggaraan pengajaran berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan, norma-norma yang berlaku umum di kelas terbentuk dan berbagai pengertian berkembang. Yang kedua ada pentingnya pengelolaan kelas. Leinart dan Smith 1985 dikutip dari Good dan Brophy menyimpulkan adanya dua pengetahuan yang patut dipahami guru agar pengajarannya lebih efektif, yaitu 1. Subject matter knowledge, mencakup informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menyajikan isi pelajaran, dan yang kedua, action system knowledge, menyangkut pengetahuan siapa dan bagaimana anak belajar dan berkembang, bagaimana kelas dikelola, bagaimana informasi atau konsep diterangkan, dan bagaimana tugas-tugas secara efektif diberikan. Good dan Brophy menyebutkan tentang adanya tipe anak di dalam kelas, yaitu yang pertama, successful student. Anak bertipe ini berorientasi pada tugas dan sukses secara akademik dan bersifat kooperatif. Yang kedua, social student. Anak dengan tipe ini lebih berorientasi secara sosial daripada berorientasi tugas. Yang ketiga, dependent student. Anak tipe demikian memandang guru sebagai pihak yang suka memberi dukungan dan bantuan. Yang keempat, alienated student. Tipe ini menunjukkan anak yang malas hingga potensial untuk tinggal kelas atau drop out. Yang kelima, phantom student. Tipe anak demikian memiliki latar belakang yang kurang menguntungkan. Yang ketiga ada misi dan tujuan pengelolaan kelas. Misi utama yang dikembangkan untuk mengelola kelas yang efektif adalah A. Tersedianya lingkungan belajar yang mendukung gairah proses belajar, dan B. Banyaknya keterlibatan anak dalam aktivitas belajar sehingga mendukung pencapaian prestasi belajar yang tinggi. Adapun tujuan pengelolaan kelas dikemukakan oleh Dirjen PUO dan Dirjen Dikdasmen tahun 1996 yang dikutip Rahman adalah A. Mewujudkan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan berkembangnya kemampuan masing-masing siswa. B. Menghilangkan berbagai hambatan yang merintangi interaksi belajar yang efektif. C. Menyediakan fasilitas atau peralatan dan mengaturnya hingga kondusif bagi kegiatan belajar siswa yang sesuai dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan sosial, emosional, dan intelektualnya. Dan D. Membina perilaku siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya dari keindividualnya. Yang keempat ada pengertian pengelolaan kelas. Menurut Amatembum dalam Supriyatno 1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman 2003, pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Berbagai definisi tentang pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan, yaitu pengelolaan kelas didefinisikan sebagai 1. Perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku yang tidak diinginkan. 2. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. 3. Seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. 5. Asumsi pengelolaan kelas. Asumsi berikut dikembangkan oleh Good dan Brophy 1991, yaitu A. Anak-anak itu suka mengikuti aturan karena memang mereka itu mengerti dan menerimanya. B. Masalah disiplin kelas dapat dikurangi manakala si anak terlibat secara teratur dalam aktivitas yang bermakna, yang mendorong minat dan sikapnya. C. Manajemen atau pengelolaan kelas hendaklah lebih didekati dari tujuan memaksimalkan atau menghabiskan banyaknya waktu anak untuk terlibat dalam kegiatan produktif daripada mendasarkan pada sudut pandangan yang negatif, menekankan pengawasan atas perilaku anak yang menyimpang. D. Tujuan guru adalah mengembangkan self-control dalam diri anak dan bukan semata-mata melakukan pengawasan yang menekan atas diri mereka. Lalu materi selanjutnya ada mengenai prinsip dan komponen pengelolaan kelas. Yang pertama dibahas yaitu mengenai prinsip pengelolaan kelas. Salah satu hal yang penting dan tidak boleh dilewatkan oleh seorang guru dalam pengelolaan kelas adalah mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang merupakan konsep-konsep yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah uraian mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang harus diketahui dan dikuasai oleh setiap guru. Yang pertama, hangat dan antusias. Kehangatan dan keantusiasan dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Guru dan siswa yang hangat serta akrab selalu menunjukkan antusiasnya pada tugas maupun aktivitasnya. Dengan demikian, guru akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, ada tantangan. Tantangan ini berupa penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang yang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi tingkah laku siswa yang menyimpang. Hal-hal tersebut dilakukan agar siswa tetap bergairah untuk belajar. Yang ketiga, ada bervariasi. Untuk mempertahankan gairah siswa dalam belajar dan supaya memotivasi belajar siswa tetap terjaga, perlu digunakan variasi dalam proses belajarnya. Variasi tersebut bisa berupa variasi dalam gaya mengajar, pemilihan teknik mengajar, interaksi yang beragam, serta penggunaan alat atau media pembelajaran yang beragam. Variasi ini diperlukan agar siswa tidak merasa bosan dengan proses pembelajaran yang begitu-begitu saja. Yang keempat, ada keluasan. Keluasan ini merupakan kemampuan guru untuk mengubah strategi mengajarnya, untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada siswa serta dapat menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, seorang guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan siswa pada hal-hal yang negatif. Selain itu, pada hakikatnya manusia ingin mendapat pujian. Oleh karena itu, jika ada siswa yang berbuat suatu hal yang positif, kita perlu memberikan penguatan yang berupa pujian. Namun, jika ada siswa yang melakukan hal negatif, seorang guru harus menghindari ocehan dan celaan terhadap siswa agar tidak menyakiti perasaannya. Lalu yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Guru merupakan panutan bagi siswa-siswanya. Oleh karena itu, jika guru menginginkan siswa-siswanya berdisiplin, maka guru harus mendorong siswa-siswanya untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru juga memberikan contoh tindakan-tindakan yang disiplin. Lalu, setelah prinsip-prinsip pengelolaan kelas, selanjutnya ada komponen pengelolaan kelas. Pada umumnya, komponen pengelolaan kelas ini dibagi menjadi dua keterampilan.
yaitu keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Dua hal berikut jika diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif serta mengendalikan pembelajaran dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Keterampilan tersebut meliputi yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Guru hendaknya bersikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidakacuhan, dan ketidakterlibatan siswa dalam tugas-tugas di kelas. Hal tersebut dapat membuat siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka dan tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, memberi perhatian. Agar pengelolaan kelas berjalan secara efektif, maka guru harus mampu memberi perhatian kepada kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Dengan memusatkan perhatian kelompok terhadap tugas-tugas yang dilakukan, maka kegiatan peserta didik dapat dipertahankan. Yang keempat, memberi petunjuk yang jelas. Hal tersebut berhubungan dengan cara guru memberi petunjuk agar jelas dan singkat sehingga siswa tidak kebingungan saat pelajaran. Yang kelima, ada menegur. Hal ini dilakukan apabila dalam proses belajar ada peserta didik yang bertingkah laku mengganggu di kelas. Teguran ini dapat dilakukan langsung secara verbal. Dan yang terakhir ada memberi penguatan. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memberi penguatan, yaitu bisa dengan memberi penguatan dengan cara menegur untuk siswa yang bersikap kurang baik, dan memberi penguatan pada peserta didik yang bersikap baik sehingga dapat menjadi teladan untuk siswa lainnya. Lalu, ada keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan peserta didik yang berkelanjutan dengan tujuan mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Strategi yang dapat dilakukan untuk tindakan remedial tersebut adalah yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Hal ini merupakan penyesuaian bentuk-bentuk tingkah laku ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan kelompok. Agar pembelajaran dan pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar, maka guru harus mengelola dengan baik kelompok yang ada di kelas. Lalu yang terakhir, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru harus dapat mendeteksi masalah yang muncul serta dengan cepat mengambil langkah-langkah penyelesaian agar permasalahan tersebut cepat teratasi. Dalam pendekatan pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang terkait langsung dalam hal ini. Karena faktor pengelolaan kelas yang dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan belajar anak didik baik secara berkelompok maupun secara individual. Lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Terdapat berbagai pendekatan dalam manajemen kelas. Berikut beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas dalam pendekatan kekuasaan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peranan guru di sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Dengan demikian, fungsi guru sebagai individu yang berkuasa di dalam kelas perlu dipahami dan diterapkan dengan baik, agar peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dan mempelajarinya dengan baik. Kemudian yang kedua ada pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman atau intimidasi, pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengkontrol tingkah laku anak didik. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larangan, sindiran saat belajar, dan paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang semuanya ditujukan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Penerapan pendekatan ancaman di dalam kelas harus dilakukan secara hati-hati dan perlu diterapkan kriteria ancaman yang diperbolehkan untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendekatan kebebasan.
Pendekatan kebebasan dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik dan merupakan prioritas dalam proses belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Yang selanjutnya ada pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti tertulis dalam resep. Kemudian ada pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik sehingga peserta didik mampu untuk belajar dengan baik di kelas. Selanjutnya yang keenam ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan sosio-emosional dan hubungan sosial. Pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya, ada hubungan baik yang positif antara guru dengan peserta didik, serta hubungan antar peserta didik. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Yang kedelapan ada pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana proses kelompok yang merupakan paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kerja kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Selanjutnya yang kesembilan ada pendekatan elektif atau pluralistik. Pendekatan elektif menekankan pada potensi kreativitas dan inisiatif dari wali atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektif disebut juga dengan pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Guru berperan untuk memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan ini adalah pendekatan dalam pengelolaan kelas yang berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa pembelajaran yang modern perlu memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam kelas. Guru perlu memahami dalam pembelajaran teknologi dan informasi tidak hanya terfokus pada teknologi komputer saja. Guru juga berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi dan informasi apa yang dibutuhkan. Pembelajaran berbasis teknologi dan informasi akan mempermudah proses pembelajaran. Dalam pendekatan pengelolaan kelas bukanlah kemudian strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa di kelas.
pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian atau asesmen agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Strategi pengelolaan kelas dan pembelajaran harus meningkatkan kemampuan belajar siswa, antara lain menciptakan suasana atau kondisi kelas yang optimal. Seorang guru harus bisa menciptakan suasana atau kondisi dari kondisi interaksi pendidikan dengan cara menciptakan kondisi baru yang menguntungkan proses belajar mengajar sehingga siswa bersemangat dalam belajarnya. Keterampilan yang harus dimiliki guru yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar adalah sikap tanggap, membagi perhatian, dan pemusatan perhatian kelompok. Berusaha menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang. Seorang guru melakukan identifikasi masalah dengan jalan berusaha memahami dan menyelidiki penyimpangan tingkah laku siswa yang mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Setelah itu, guru memberikan teguran dan bimbingan serta pengarahan agar tercipta tingkah laku siswa yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Kemudian menciptakan disiplin kerja. Pembinaan disiplin kelas atau pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin kelas atau pencegahan terjadinya pelanggaran disiplin bisa dilakukan dengan cara membuat tata tertib di kelas. Kemudian yang terakhir ada menciptakan keharmonisan antara guru dengan siswa. Keharmonisan hubungan guru dengan siswa mempunyai efek terhadap pengelolaan kelas terutama dalam meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Hubungan guru dan siswa dikatakan baik apabila hubungan itu memiliki sifat-sifat yang pertama, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kebebasan yang memperbolehkan setiap orang tumbuh dan mengembangkan keunikannya, kreativitasnya, dan kepribadiannya. Dan yang ketiga, saling memenuhi kebutuhan sehingga ada kebutuhan satu orang pun yang tidak ada kebutuhan satu orang pun. Masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Adapun 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu yang pertama tingkah laku menarik perhatian orang lain, yang kedua mencari kekuasaan, ketiga menuntut balas dan memperlihatkan ketidakmampuannya, dan yang terakhir tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Yang pertama yaitu pola perilaku mencari perhatian, di mana seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima biasanya bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, membuat onar, memperlihatkan kenakalan, terus-menerus bertanya, dan tukang rewel. Tingkah laku destruktif mencari perhatian yang pasif dapat dijumpai pada anak-anak yang malas atau anak-anak yang terus meminta bantuan orang lain. Yang kedua yaitu pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan perhatian yang destruktif, tetapi lebih mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat
tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Pencari kekuasaan yang pasif tampak pada anak-anak yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan apapun sama sekali. Namun anak-anak ini amat pelupa, keras kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhan dirinya. Yang berikut yaitu menunjukkan balas dendam. Siswa yang menunjukkan balas dendam mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Keganasan penyerangan secara fisik terhadap sesama siswa, petugas atau pengusaha, ataupun terhadap binatang sering dilakukan anak-anak ini. Anak-anak ini seperti akan merasa sakit kalau dikalahkan, dan mereka bukan pemain-pemain yang baik. Anak-anak yang suka menuntut balas ini biasanya lebih suka bertindak secara aktif daripada pasif. Anak-anak penuntut balas yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang ganas dan kejam, sedangkan yang pasif dikenal sebagai anak-anak yang cemberut dan tidak patuh. Yang berikut yaitu peragaan ketidakmampuan. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mengundurkan atau memecilkan diri. Sikap yang memperlihatkan kedunguan ini selalu berbentuk positif. Masalah kelompok. Masalah kelompok dikenal adanya 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, mereaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atas tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang lain. Yang keenam, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan yang terakhir, ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu kurangnya kekompakan. Kurangnya kekompakan kelompok ditandai dengan adanya kekurang cocokan atau konflik di antara para anggota kelompok. Konflik antara siswa-siswa dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurang kompakan ini. Dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswa-siswa tidak kompak akan beriklim tidak sehat yang diwarnai oleh adanya konflik. Yang berikut yaitu kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah
ditetapkan. Maka masalah yang kedua muncul, yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Contoh masalah ini ialah berisik, bertingkah laku mengganggu, padahal pada waktu siswa diminta tenang, berbicara keras atau mengganggu kawan. Pada waktu itu semua siswa diminta tenang bekerja di tempat duduknya, masing-masing mendorong atau menyelah waktu antri di kafetaria dan lain-lain. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak terima oleh kelompok itu. Yang keempat, penerimaan kelas atas tingkah laku yang menyimpang. Penerimaan kelompok atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Yang berikut, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang lain. Masalah kelompok anak timbul dari kelompok itu mudah terganggu dalam kelancaran kegiatannya. Dalam hal ini, kelompok itu mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti, atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan kelompok itu. Dan yang berikutnya yaitu ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Masalah kelompok yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok atau kelas bereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Pembahasan terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Menurut Jamaroh yang saya kutip dari skripsi milik Rizky Febriasti, mengatakan bahwa keberhasilan manajemen kelas dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud itu meliputi yang pertama itu ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Ruangan tempat belajar mengajar harus memungkinkan semua peserta didik bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu pada saat melaksanakan aktivitas belajar. Besarnya ruangan kelas tergantung pada jenis kegiatan dan jumlah peserta didik yang melakukan kegiatan. Yang kedua itu adalah pengaturan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk, yang terpenting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, guru dapat mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang ketiga ada ventilasi dan pengaturan cahaya. Suhu, ventilasi, dan penerangan ini merupakan sesuatu yang sudah ada, jadi guru pun sebenarnya sulit untuk mengatur itu. Nah, suhu, ventilasi, dan penerangan ini hal yang penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup menjamin kesehatan peserta didik. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai jika segera diperlukan atau dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya. Faktor yang kedua ialah kondisi sosio-emosional. Yang meliputi kondisi sosio-emosional ini yang pertama adalah tipe kepemimpinan.
Peranan guru dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Apakah guru pelaksanaan pemimpinannya dengan cara demokratis, otoriter ataupun adaptif. Nah, semua tipe kepemimpinan itu akan memberi dampak yang berbeda kepada peserta didik. Yang kedua ada sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi peserta didik yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik akan dapat diperbaiki. Guru harus adil dalam bertindak, serta menciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya, sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, suara guru. Suara guru ini bukan faktor yang cukup besar, tapi tetap mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Suara yang tinggi atau terlalu rendah akan membuat peserta didik menjadi bosan, sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Suara hendaknya relatif rendah, tetapi cukup jelas, sehingga akan mendorong peserta didik untuk memperhatikan pelajaran. Tekanan suara hendaknya bervariasi, agar tidak membosankan peserta didik. Yang keempat, ini ada pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan baik antara guru dan peserta didik dalam manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan baik antara guru dengan peserta didik, diharapkan peserta didik senantiasa gembira, semangat, bersikap optimistik dan realistik dalam kegiatan belajar yang sedang dilakukannya, serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Faktor terakhir ini mengenai kondisi organisasional. Secara umum, faktor kondisi organisasional ini yang mempengaruhi manajemen kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah faktor internal peserta didik. Faktor internal berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik. Kepribadian peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Kondisi organisasional yang kedua adalah faktor eksternal dari peserta didik.